A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 147 sampai 151. Fa in kadzabuka, maka apabila mereka orang-orang Yahudi mendustakanmu ya Muhammad, fakul, katakanlah kepada orang-orang Yahudi, Rabbukum, Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, zu rahmati wasi'ah, mempunyai rahmat kasih sayang Allah yang sangat luas. Wala yuraddu, dan tidaklah dapat ditolak ba'suhu, siksaan Allah, ajab Allah, anil qaumil mujrimin, kepada kaum yang mujrimin, bangkawara, yang jahat, yang maksiat, yang melakukan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk ngomong kepada orang-orang yang mendustakannya, untuk ngomong kepada orang-orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, yaitu kul rabbukum dzurrahmah wasi'ah, katakanlah bahwa Tuhan kalian Allah itu maha luas rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, ketika orang itu mengikuti Nabi dan Rasul, maka rahmat Allah sangat luas. Ya, kasih sayang Allah sangat luas, gak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan mampu kita menghitung. Kasih sayang Allah begitu sangat luasnya. Kita manusia ini diberikan mata melihat, telinga mendengar, mulut ngomong, jantung, ginjal, paru-paru, usus, semua ya sel-sel dalam tubuh kita. Begitu luar biasa luasnya rahmat Allah. Ya, wala yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin, dan tidak dapat ditolak azab Allah, ancaman Allah dengan azab siksaan Allah bagi orang-orang kaum yang mujrimin, kaum pendosa, kaum pelaku maksiat. Kalau Allah sudah memberikan azab, tidak ada orang siapapun yang menolak, ya, siapapun akan terkena. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad, ya, yang tidak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, bahkan tidak percaya dengan Al-Quran yang Allah turunkan, maka nanti tidak akan bisa ditolak azab Allah, siksaan Allah di neraka. Ya, wa inna rabbana zu maghfiratin linas ala wa inna rabbana syadidul iqab. Allah itu punya ampunan dosa yang sangat luas, tapi Allah itu juga benar-benar memberikan azab yang sangat keras kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi banyak ayat yang serupa dengan ayat ini, misalnya dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguhnya aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Siksaanku siksa yang sangat pedih. Ghafil zambi wa qabil taubi syadidul iqab. Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa, dan tapi Allah juga sangat keras siksaannya, azabnya. Satu sisi Allah sangat sayang kepada makhluknya, sisi yang lain tegas, yaitu siksaan azab ketika nanti orang itu di dunianya maksiat, tidak percaya kepada Nabi, kafir, munafik, musyrik, ya, maka tempatnya di neraka. Azabnya sangat pedih. Ya, satu sisi luas ampunannya, rahmatnya, sisi yang lain Allah juga sangat tegas
keras kepada orang-orang yang tidak percaya. Ini maksudnya ayat 147. Kemudian ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku, maka akan berkata orang-orang musyrik, orang-orang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, lau syaa Allah, seandainya Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan menyekutukan Allah, wala abauna, dan juga tidak akan menyekutukan Allah bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek moyang kami, wala harramna min syai'in, dan tidak kami mengharamkan sesuatu pun. Ya, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah telah mendustakan orang-orang ya min qablihim, dari sebelum mereka itu, hatta jaku ba'sana, sehingga mereka merasakan azab kami. Qul hal min indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, katakanlah ya Muhammad, apakah di sisi kalian dari pengetahuan, ya, dari ilmu tentang bahwasanya Allah mengetahui mereka, fatukhrijuhu lana, maka kalian dikeluarkan kepada kami. In tatabi'u illa zonna, tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya praduga, hanya husnuz, hanya prasangkaan saja. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali hanya mendustakan, menentang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tafsirnya, tadi terjemahnya ya. Ayat 148 menjelaskan tentang ya apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika zaman Nabi ini, Pak. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang dia sembah adalah patung berhala. Ya, ini orang-orang kafir, orang musyrik. Mereka mengharamkan yang dihalalkan, mereka menghalalkan yang diharamkan. Jadi dibolak-balik tuh. Ini orang-orang kafir ya. Ya, dia mengubah apa yang samaunya dia, ya. Nah, ketika itu apa Allah menjelaskan ketika orang-orang musyrik melakukan itu, sayaqulu asyraku, orang-orang musyrik ini ngomong, orang-orang kafir ngomong waktu itu. Apa omongannya? Lau syaa Allah, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan syirik, tidak akan menyekutukan Allah, juga bapak-bapak kami nggak mungkin menyentuhkan Allah, kata mereka nih. Kata orang-orang musyrik ketika itu, kami tidak akan menyekutukan Allah, kami akan menyembah Allah, bapak kami pun akan begitu, tidak akan memusyrikan Allah, kata mereka. Padahal ayat ini sebenarnya adalah ya menjelaskan mereka itu bohong, ya kan? Nggak mungkin. Mereka mendustakan para nabi, ya. Kadzalika, demikianlah, kadzdzabal ladzina min qabli, mereka mendustakan, mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad, nabi yang lain pun mereka mendustakan, min qablihim, sebelum mereka, hatta zaku ba'sana, sehingga merasakan azab kami, ya, sehingga mereka akan merasakan azab siksaan kami. Ini nih, orang-orang kafir begini. Jadi omongan ini omongan orang kafir di zaman Nabi, Pak. Jadi dia mengatakan, ya, kalau Allah berkehendak itu kami tidak akan menyekutukan Allah, kami akan menyembah Allah. Kalau Allah berkehendak, bapak kami pun begitu, tapi kan buktinya bapak kami, kakek kami menyembah patung, masa kami menyembah Allah? Nah, mereka mempertanyakan itu, ya. Inilah, padahal mereka mendustakan Nabi Muhammad, tidak percaya Nabi Muhammad, dan tidak percaya Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul, ya Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir seperti itu, hal indakum min ilmin, apakah kalian mempunyai ilmu? Kalian menyembah patung bukan menyembah Allah, kalian punya ilmu itu?
ya, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan wahyu, ya min qamah, ya, fatukhrijulana, maka keluarkan, sampaikan, benarkah ilmu itu yang mengatakan bahwa yang disembah itu adalah patung, bukan Allah. Ini kata mereka, kata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang seperti itu, fatukhrijulana, sehingga kalian dapat ngomong seperti itu. In tadri illa zonna, ya, sebenarnya yang mereka lakukan adalah hanya sekedar zonna, duga-dugaan saja, ilusi saja, ya, bukan keyakinan yang kuat bahwasanya mereka menyembah patung. Mereka itu hanya duga-dugaan saya menyembah patung karena bapak saya menyembah patung, bapak saya menyembah patung karena kakek kami menyembah patung. Semuanya urutannya begitu, kafir, semuanya kafir berjamaah, ya tuh. Itulah orang-orang kafir. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali hanya berdusta tentang Allah. Apa yang kalian lakukan ini, orang-orang kafir ini, bukan karena apa? Bukan karena pengetahuan, bukan karena wahyu, tapi karena dugaan-dugaan saja. Nah, itu ya. Kalau sekarang patungnya Pak, bukan bentuk patung. Sekarang banyak orang-orang muslim menyekutukan Allah dengan cara lain. Misalnya patungnya namanya duit, patungnya namanya harta, patungnya namanya tahta, jabatan, patungnya namanya apa? Wanita, tahta, wanita, Toyota, onta. Nah, sekarang tuh sama aja semuanya, ya kan? Yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting terkenal gitu. Makanya mereka menghalalkan segala cara. Mereka memang menyembah Allah, tapi sisi lain mereka menyembah duit, menyembah harta. Siang malam, pagi gelap, pulang gelap, yang dicari cuma duit. Padahal duit akhirnya habis, ya kan? Duit itu kan racun, Pak. Ya kan? Iya, yang menyengsarakan. Makanya harta itu cuma ada 3. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi rebutan. Harta kita sebenarnya adalah yang kita masukkan ke kotak amal, yang kita infakkan, itulah harta kita sebenarnya. Allah Akbar. Jadi harta kita sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, bukan harta yang kita simpan, bukan harta yang kita makan, ya, jadi nasi, jadi makanan, bukan. Harta kita itulah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ingat itu. Makanya ketika seorang itu meninggal masuk ke galian 2 meter, yatbul mayit salasun, ada 3 yang menghitung mayit. Pertama ya hartanya, yang kedua keluarganya, ngikutin tuh. Tapi ketika masuk ke galian 2 kali 1 meter liang lahat, itu hartanya pulang kembali, kemudian apa? Keluarganya pulang. Yang ada adalah amalnya yang mendampinginya terus sampai ya nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Bagi kita harus ingat tuh. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya dia menyembah Tuhan selain Allah itu karena dugaan saja, bukan karena ilmu, bukan hanya pengetahuan, bukan karena wahyu. Itu kan mereka baca kitab, ya itu kitabnya sudah dibajak, yang benar dihapus, ada yang ditambah-tambahin, dihapus, dikurang-kurangin. Jadi makanya mereka itu bukan menyembah Allah. Selain menyembah Allah, apapun agamanya intinya menyembah iblis, menyembah setan, Pak. Kristen kah, Katolik kah, Buddha, Hindu, apapun agama apapun, selain menyembah Allah itu namanya syirik, musyrik, menyembah iblis, menyembah setan. Makanya nanti disatukan bersama-sama iblis setan. Ya Pak ya. Cuma kan orang kalau dikata begitu marah dia. Bukan yang menyembah Yesus, ya bukan, itu mah setan, iblis. Yesus itu Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah mengatakan dia anak Tuhan. Saya adalah Nabi Abdullah, hamba Allah. Makanya nanti sebelum kiamat Nabi Isa turun ke bumi ini
untuk mengatakan dia adalah hamba Allah dan menghancurkan salib di seluruh dunia. Itu Nabi Isa. Kalau Nabi Isa udah turun, udah kiamat dikit lagi dah. Kita ngalamin tahu nggak ada ya? Itu Pak ya, itu dalam hadis-hadis sahih dikatakan begitu. Di antara ciri tanda kiamat ketika Nabi Isa turun dari langit ke bumi ini. Bukan menjadi nabi terakhir, karena nabi terakhir Nabi Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad yang mengatakan dia bukan anak Tuhan, tapi Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasulullah. Hamba Allah dan utusan Allah, itu Pak. Jadi sebenarnya begitu. Makanya inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya Pak. Ya, apalagi sebentar lagi ini kan bulan Desember nih ya, orang-orang kafir nih. Masif nih. Ya, ikut Natalan bersama, macam-macam kan. Ya kan? Nah, ini hati-hati nih Pak. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ayat selanjutnya 149. Qul, katakanlah ya Muhammad, falillahil hujjatul balighah. Milik Allah lah hujjah, alasan-alasan yang kuat, yang sempurna. Jadi alasan ilmu itu adalah milik Allah yang paling sempurna. Walau syaa lahadakum ajma'in. Seandainya Allah berkehendak, pasti Allah akan memberikan kalian petunjuk hidayah kepada seluruhnya. Kalau Allah ingin nih, semua manusia ini muslim semua. Semua manusia ini semua menyembah Allah. Kalau Allah berkehendak, kan tidak kan? Jadi mau dia menyembah Allah, menyembah patung, menyembah Yesus, menyembah apapun itu terserah orangnya. Jadi kalau Allah kehendak, mau aja bagi Allah, gampang, sangat mudah bagi Allah. Semua manusia enggak ada yang kafir, mudah bagi Allah. Semua manusia muslim semua masuk taat, semua menyembah Allah semua. Kalau Allah berkehendak sangat mudah. Tapi Allah tidak menghendaki begitu, ya, terserah manusianya, ya, terserah manusianya. Makanya hujjah yang kuat hanya Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya pilihan, orang punya pilihan mau taat atau maksiat, mau melakukan kebaikan atau keburukan, terserah manusianya, ya kan? Ya, makanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam, mau kafir, silahkan, ya. Tetapi kalau kita sudah masuk Islam, namanya muslim, namanya pasrah, taat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya. Allah perintahkan sholat, kita sholat, puasa, kita puasa, dan seterusnya. Ini yang dimaksud ayat 149. Kemudian 150. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, halumma syuhada'akum alladzina yashaduna anna Allah harrama haja. Halumma, bawalah kemari, syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Ya, mari saksi-saksi kalian, bawa alladzina yashaduna, yaitu mereka yang bersaksi, annallaha, bahwasanya Allah harrama haja, telah mengharamkan ini, ya, telah mengharamkan ini. Apa saksinya? Kan ayat-ayat sebelumnya kita pernah diungkapkan tentang binatang-binatang ini halal, tapi mereka mengharamkan, ya kan? Orang-orang kafir mengharamkan. Ada namanya sapi lah yang haram gitu kan. Kemudian apa namanya itu yang minggu-minggu lalu kan ya, kambing lah kan. Mereka mengharamkan apa yang mereka karang sendiri, mereka ngarang sendiri. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, supaya mengatakan kepada orang-orang kafir, Muhammad, bawalah saksi-saksi kalian, datangkanlah saksi-saksi kalian yang menyaksikan bahwa Allah telah mengharamkan ini, telah mengharamkan binatang-binatang ini. Mana saksinya? Apakah benar binatang ini haram? Jadi mereka itu membuat hukum seenaknya dewe.
Mereka merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu orang-orang kafir zaman jahiliyah begitu, Pak. Kerjaannya begitu. Jadi merubah-rubah hukum. Ya kayak gitu juga sekarang kan merubah-rubah hukum kan. Di undang-undang dirubah-rubah gitu kan. Nah, ada tuh orang yang suka merubah-rubah. Dari dulu udah ada orang merubah-rubah, Pak. Ya. Jadi mereka ini ngomongnya dusta, bohong. Katanya Allah telah mengharamkan padahal enggak pernah. Fa in syahidu, jika mereka menyaksikan benar Allah mengatakan itu, fala tashhad ma'ahum, maka janganlah kamu memberikan saksi bersama mereka. Maksudnya kepada Muhammad ya jangan Nabi Muhammad ikut-ikutan menyaksikan bahwasanya mereka ini benar Allah mengatakan ini haram. Sebab mereka itu bohong, dusta. Mereka cuma bohong-bohongin doang. Ya, ini haram, mereka bohong-bohongin doang. Padahal mah tidak. Ini halal, padahal haram. Jadi mereka itu cuma buat hukum sendiri. Jadi mereka buat hukum sendiri. Ya, kesaksian dusta. Ya makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad, fala tashhad mahum, janganlah kamu ikut-ikutan menjadi saksi bagi mereka. Wala tattabi ahwa'al ladzina kazzabu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Ya, Allah perintahkan jangan Nabi Muhammad mengikuti nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang mereka tidak percaya dengan Al-Quran, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu kendaraan setan, Pak. Ini kita ini punya iman, punya nafsu. Kalau nafsu menguasai kita, berarti kita dikuasai oleh setan. Nauzubillah. Wa may yasu an dzikir rahman nuqaid lahu syaitan qalahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, setan menjadi teman dekatnya. Kalau teman dekatnya setan, otomatis perbuatannya, omongannya, apa yang dilakukannya adalah atas perintah setan. Nafsunya kan jadi kendaraannya. Enak nih di rumah ngapain? Gelap-gelap, dingin-dingin ngaji, ya kan ya? Ngapain ke musola? Enak mah tidur, ambil selimut, betul ya? Ngapain ya capek-capek gitu kan? Nah itu setan tuh begitu, karena kendaraannya adalah hawa nafsu kita. Kita digoda begitu, jangan ke musola, jangan ke masjid, mendingan tidur, mendingan bobo gitu kan? Apalagi gelap-gelap, dingin-dingin, enaknya kan ngambil selimut, ya kan ya? Ya makanya ngaji terus, masya Allah, pahalanya gede banget nih Pak. Ya itu setan begitu tuh. Jangan taat, enakan maksiat, enakan main judi, enakan zina, ingin enaknya korupsi. Ya, yang penting kita banyak duit kan, enak kan? Enak, bisa kemana-mana, bisa pelistiran kemana-mana, bisa berpoya-poya. Nah, itulah setan menggoda kita, kendaraannya namanya hawa nafsu. Makanya Allah berfirman, wala tattabi ahwa, jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Ya hawa nafsu apa? Alladzina kazzabu ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang enggak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Walladzina la yu'minu bil akhirah, dan orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Orang nggak percaya tuh. Kalau mati aja sudah selesai. Bahkan dulu ada orang kafir, dia gali kuburan orang yang sudah meninggal. Dia bawa tengkoraknya di hadapan Nabi. Hai Muhammad, ini udah jadi tengkorak, masa jadi manusia lagi? Nggak mungkin, mustahil. Sampai begitu Pak. Sampai gali kuburan, tengkoraknya dibawa ke hadapan Nabi. Sampai begitu. Saking tidak percaya dengan akhirat. Kalau mati saja, udah jadi tanah. Nah orang beriman yakin ya dengan akhirat, dengan alam kubur, dengan pembalasan. Kalau kita yakin dengan akhirat, maka hidup ini jadi tenang, inginnya berbuat baik.
Orang kenapa maksiat? Karena tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin, tidak percaya hari pembalasan, tidak yakin, tidak percaya. Akhirnya kalau nggak percaya dengan akhirat, tidak percaya dalam alam kubur, tidak percaya dengan padang mahsyar, dibangkitkan, ya, di mizan, dihisab, nggak percaya tuh. Kenapa? Karena memang nggak percaya dari awalnya, nggak percaya dengan akhirat, maka dia tidak beriman. Kalau orang percaya, yakin, pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Itu orang yang menyekutukan Allah. Ya, nauzubillah. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka itulah kepada Allah mereka menyekutukan Allah. Mereka kafir, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum berlanjut iklan dulu ya. Ya, besok hari Sabtu subuh kelilingnya di masjidnya Ki Haji Mardani Ismail, Ustadz Mardani di Rawadenok, di Masjid At-Taqwa. Ya, jadi kalau yang mau ikut berangkat kita 3:30 ya dari musola sini ya. Kita berangkat ke Rawadenok. Ya, Rawadenok kepada apa? Ya, kalau Denok berarti apa ya? Ya, Rawa Sakinah gitu ya. Ya, insyaallah ya di sana kita akan subuh keliling hari Sabtu. Hari Ahadnya seperti biasa ya. Ahad kedua semuanya hadir ya. Kita zikir akbar di Majelis Zikir Kolbun Salim. Dari Kolbun Salim diawali dengan sholat tahajud berjamaah. Kita sholat subuh, kita membaca 7 surat Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, surah Jin, surah Al-Fajr ya. Kemudian tausiah dari Ustaz Sarifuddin Az-Zikra dan Ki Haji Muhammad Rifai ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Kita zikir insyaallah 7:30 paling lambat ya kita sudah selesai ya, karena subuhnya masih jam 4 ya. Insyaallah ya semuanya bisa hadir ya. Sabtu di Rawadenok dan Ahadnya di Kolbun Salim insyaallah. Ini pengumumannya supaya jangan lupa ya, mumpung ingat nih ya. Kemudian ayat 151 Al-An'am ayat terakhir. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ta'alau, kemari kalian semua, aslu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa-apa yang kalian Tuhan kalian telah haramkan. Allah telah mengharamkan kepada kalian, alla tusriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat terbaik. Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sendiri. Min imlaq, karena takut miskin, karena takut tidak mampu memberikan apa? Nafkah. Nahnu narjukukum, kamilah Allah memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anak kalian ya. Jadi Allah merinci ayat ini tentang ya yang diharamkan Allah ini apa saja. Jadi ayat ini menjelaskan sesuatu yang diharamkan. Kalau haram berarti apa? Celaka. Kalau haram berarti neraka. Kalau haram berarti siksa. Kalau haram berarti hidupnya tidak akan bahagia. Jadi Allah menjelaskan secara terinci apa-apa saja yang diharamkan dalam ayat ini. Kemari, katakanlah kepada Muhammad, kemarilah kalian semua, ini yang diharamkan Allah tuh ini, bukan binatang, sapi lah, kambing. Kepada orang-orang kafir waktu itu. Ini yang diharamkan Allah ini. Pertama, alla tusyriku syai'a, yaitu syirik. Musyrik orangnya, syirik perbuatannya, yaitu menyekutukan Allah. Syirik itu ada dua Pak ya. Ada syirik kecil namanya syirik asghar, tapi tetap dosa besar. Yang kedua syirik akbar, syirik besar. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu biasanya ada penyakit hati, riya, sum'ah, ujub. Dia sudah ibadah tapi ibadahnya bukan karena Allah, riya namanya, ingin dilihat. Ya kan?
ingin dilihat. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Salatnya ria. Dia salat tapi karena orang tua, dia salat karena mertua, dia salat karena istri, dia salat karena tetangga. Kalau salat sendiri bacaannya ringkas, kulhu dengan inna a'tainakal kautsar. Ya, tumben-tumbenan mertua ikut sholat, kita disuruh imam, malu sama mertua karena ria. Ya, akhirnya dibacanya surah Al-Kafirun. Ya, itu enggak selesai-selesai sampai setengah jam. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna wala ana abidu wala ana wala antum wala ana wala antum. Ini karena apa? Karena ria. Ya, baca surah apa, surah At-Tin kemana-mana, atau surah Wal Asri, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surah Al-Asr kok jadi watini ya. Nah, ini misalnya. Kenapa bisa begitu? Karena sholatnya ria, karena ingin dilihat. Hati-hati nih, itu syirik kecil tapi tetap dosa besar. Ria. Yang kedua, sum'ah, ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan itu misalnya bapak nih, ada orang yang berinfak, lalu infak diumumin sama masjid nih hari Jumat misalnya, si fulan segini, lalu dia tulis hamba Allah 1 juta. Bapak jamaah Jumat, alhamdulillah hari ini ada yang berinfak hamba Allah 1 juta. Udah bagus tuh hamba Allah tuh. Dia ngomong sama temennya, ngente tahu nggak hamba Allah itu siapa? Itu gua itu. Sama aja bohong. Udah bagus-bagus ikhlas, ngomong sama temennya. Sum'ah namanya tuh. Kemudian apalagi ujub. Nah, kalau ujub ini penyakit hati, ya berawal dari bangga diri, hebat, merasa hebat. Ya, misalnya ya nggak ada di kampung ini kayak gua, misalnya gua mah ini kalau setiap malam tahajud, hebat, tahajudnya bagus, tapi karena bangga diri, merasa paling benar, paling hebat, habis tuh, hangus pahalanya. Ya, nauzubillah, ujub namanya. Nah, kayak iblis kan diusir Allah dari surga karena sombong. Nah, jadi berawal dari merasa bangga dengan ibadahnya. Yaitu iblis tuh Pak, iblis kan bangga dengan ibadah, paling hebat ibadahnya. Ribuan tahun itu iblis beribadah, karena sombongnya diusir oleh Allah dari surga. Apalagi kita, hati-hati ya. Kemudian kalau syirik besar itu menyekutukan Allah. Bisa jadi syirik besar itu berawal dari apa? Percaya kepada perdukunan, ilmu dukun gitu kan. Supaya kaya nih amalin ini, supaya rezekinya lancar. Ya begini, ya naro tadi amalan di bawah kasur, naro di dompet, naro di rumah begitu ya. Tulisannya Arab yang bagus nih Arab, tapi Arabnya sungsang, hurufnya apa tuh, huruf hijaiyah tapi begitu lagi. Nah, itu juga tanda kode syirik gitu ya. Itu ilmu jin Pak, ilmu setan itu ya kan ya. Hati-hati juga tuh ya, itu syirik kecil. Syirik besar dari awal seperti itu. Percaya ramalan-ramalan ya. Percaya dengan apa namanya, bintang-bintang ya, itu hati-hati itu. Nah, itu syirik besar. Apalagi menyembah selain Allah, itu udah pasti ya. Nah, itu yang pertama, haram itu adalah perbuatan syirik. Yang kedua, kepada orang tua durhaka. Makanya diperintahkan Allah, wabil walidayni ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Bagaimana Ustadz kalau orang tua kita udah meninggal dua-duanya? Masihkah kita ada kewajiban? Masih ada. Ketika ada sahabat nanya, ya Rasulullah, orang tua saya udah meninggal dua-duanya, bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua? Ada 4 kata Nabi. Pertama, as-sholatu alaihima, mendoakannya. Ya, doain terus orang tua, minimal kirimin Al-Fatihah. Sampai nggak percaya, bapak mati, nanti kita rame-rame baca Al-Fatihah. Kalau udah sampai, balik lagi. Kali kan nggak percaya ya. Sampai Pak, yakin sampai Al-Fatihah itu sampai.
Kalau ngirim duit tuh nggak sampai. Kalau ngirim Al-Fatihah sampai ya. Kemudian yang kedua apa? Istighfar, mintakan ampun kepada Allah, istighfar untuk orang tua. Kalau bapak, Allahumma maghfir lahu warhamhu. Kalau emak, Allahumma maghfir laha warhamha. Lalu yang ketiga apa? Wasiatnya tunaikan. Kalau dia punya wasiat, tunaikan. Sebelum dia meninggal dia berwasiat, itu tanah sama ruko jangan dijual ya. Kenapa? Punya Cina. Nah, jangan ya. Misalnya ya. Kalau dia berwasiat, kalau punya hutang lunasin, punya hutang dilunasin. Ya, jangan sampai orang tua punya hutang itu menghambat masuk surga karena hutangnya dibayar bukan dengan duit nanti di akhirat. Dengan apa? Dengan pahala sholatnya, pahala puasanya. Makanya orang yang punya hutang masuk alam kubur sulit masuk surga karena dia nggak bisa masuk surga karena hutangnya masih banyak. Lunasin hutang. Jadi kalau punya orang tua punya hutang, lunaskan. Kemudian apa lagi? Sambung silaturahim dengan keluarganya, dengan teman dekatnya. Kalau kita punya rezeki, kasih hadiah. Ini kewajiban anak pada orang tua yang telah meninggal. Maka di kalimatnya ihsana. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Dulu orang-orang kafir itu membunuh orang anak-anaknya karena takut miskin. Anaknya dicekek, anaknya dibunuh, dikubur hidup-hidup karena khawatir dia tidak bisa memberikan nafkah. Jangan Pak. Karena apa? Ini jawaban Allah nih. Nahnu narjukukum wa iyyahum. Kami Allah berikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Jadi jangan takut kalau anak itu rezekinya udah ada. Ya, jangan takut miskin, jangan takut melarat karena anak. Makanya orang tua-tua kita dulu itu ngomongnya sederhana, banyak anak banyak rezeki. Kalau kita kan bingung, banyak anak gimana nanti makannya, sekolahnya, padahal banyak anak banyak rezeki. Orang tua kita yakin karena yakin dengan Allah, pasti Allah berikan kemudahan rezekinya. Ya, Allahu Akbar. Doa tuh ya. Apalagi yang Allah perintahkan, wala taqrabul fawahis, jangan kalian mendekati perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Zina, ya, homoseksual, lesbian. Nah itulah fawahis namanya. Perbuatan dosa-dosa besar, fawahisa. Jangan dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Dosa-dosa besar. Ya tuh. Jadi jangan kita melakukan dosa-dosa besar. Ma zahara minha wa baton, baik dosa itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang tampak itu melakukan dosa terang-terangan. Sekarang zaman sekarang ini orang melakukan dosa terang-terangan Pak. Buktinya apa? Dia berzina divideoin, di live lagi. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Atau juga tersembunyi, sama aja, mau tersembunyi mau terang-terangan dosanya. Tapi kalau dosa yang dinampakkan lebih gede lagi ya. Ya, melakukan maksiat ditampakkan lebih gede lagi. Ini ya yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian apa lagi? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa seorang yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Tuh, jangan membunuh. Ya, jangankan membunuh, kita nyubit orang pun kalau menyakiti aja nggak boleh, apalagi sampai membunuh. Ya, haram. Membunuh satu orang sama aja membunuh seluruh manusia di alam ini. Itu makanya Islam itu sangat apa? Sangat ketat. Jangan sampai kita membunuh orang. Ya Pak ya. Ya, kecuali memang hukum qisas. Hukum qisas itu kan hukum yang ditetapkan oleh negara, oleh hakim, lalu kita menjadi algojonya, itu beda. Ini memang membunuh tanpa alasan yang benar. Ya, ini nggak boleh ya. Inilah yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ayat ini diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis Sahihain Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, "Atani Jibril fabasyarani annahu man mata la yusyriku billahi syai'an min ummatika." Jibril telah datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, menyampaikan berita gembira kepadaku. Barang siapa yang mati di kalangan umatku, ya,
mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, maka mereka pasti masuk surga. Qultu, aku katakan, wa in zana wa in syaraka, meskipun dia berzina dan mencuri. Jibril menjawab, iya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Aku bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Iya. Sekalipun dia mencuri? Iya. Iya, itu sampai begitu tuh, sampai dijelaskan oleh Rasul dalam riwayat ini. Jadi kalau orang tidak menyekutukan Allah, mereka pasti masuk surga, walaupun surganya nanti belakangan. Kalau dia maksiat, ya surganya belakangan, dibersihin dulu. Ya, masya Allah. Nah, kemudian dalam hadis lain, dalam musnad Sunan Abu Dzar radhiyallahu anhu, yaqulullah, Allah berfirman, hadis qudsi ini, innaka ma da'autani wa rajautani fa inni aghfiru laka ala ma kana minka wala abali. Hai manusia, sungguhnya kamu selama masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku, sungguh aku akan berikan ampunan terhadap dosa-dosamu tanpa kepedulikan lagi. Seandainya kamu datang padaku dan bawa dosa sepenuh bumi, aku Allah datang padamu dengan membawa ampunan dosa sepenuh bumi. Selagi kamu tidak menyekutukan Allah aku dengan satupun. Jika kamu berbuat dosa mencapai dosa ke puncak langit, kemudian kamu mohon ampun kepada Allah, aku Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itulah luar biasanya. Yang penting jangan syirik ya, gitu ya. Kemudian di ayat lain ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya tuh, jadi kita harus mesti berbakti kepada orang tua setelah kita sudah syirik. Jangan sekali-kali kita membunuh tanpa alasan yang jelas. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud, satu Rasulullah SAW, aku bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabu ilallah, amal apakah yang paling Allah cintai? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, itu amal yang terbaik. Qultu summa ayyun, aku katakan, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama kedudukannya salat di awal waktu. Yang kedua amal terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Betul kan? Ya. Itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan, ada 3 amalan nih. 3 amalan yang paling Allah cintai. Salat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Ya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqilun. Demikianlah Allah telah berwasiat kepada kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Ya, Allah Akbar. Jadi ayat ini memerintahkan kita, yang diharapkan Allah pertama syirik. Ya, jangan kita melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut miskin, karena Allah yang berikan rezeki. Yang keempat, jangan mendekati perbuatan fahisyah, perbuatan dosa besar. Ya, apalagi melakukan, dekat nggak boleh, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Yang kelima, jangan membunuh, ya, yang Allah telah haramkan. Inilah 5 wasiat Allah kepada kita, ya, sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang terakhir 101. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran insyaallah.